pada tanggal 21 April 2021 kemarin, kami bertemu dengan Bunda Milenial loh yang mengadakan acara dalam rangka memperingati Hari Kartini. Acara ini berlangsung di restoran Handayani, tepatnya di wilayah Matraman. Kegiatannya diadakan di lantai 2, ruangan Sri Kandi. Saat tiba di lantai 2, harus absen di meja registrasi terlebih dahulu. Dan boleh daftar lomba fashion show berkebaya juga loh, ada hadiah menariknya. Interior di restorannya pun banyak memiliki objek budaya Nusantara, seperti ada arca, relief, dan wastra batik. Walaupun kami berkumpul, jumlah pesertanya dibatasi, serta tetap mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pakai batik Betawi nih, kelihatannya dari motif tempalnya. Nah kalau ini ada icon ondel-ondelnya nih sama Monas. Nah ini tebak, motif Sidomulyo atau Sidomukti? Kalau ini motif teruntum. Kebayanya bagus ya, beludru gitu bahannya. Ini motif parang dan ini ada kebaya encim nih. Wah kalau ini kelihatan banget ya, motif parang dan kain jariknya sekar jagat. Matching ya masker dan kebayanya. Warnanya merah putih banget. Tetap berkarya dalam kondisi apapun. Setuju nggak? Setuju. Kita semua di sini perkuat Tangguh Indonesia. Setuju? Setuju. Aduh, setuju dalam bahasa Jepang saya Bu ya. Kita adalah Kartini-Kartini sekarang yang merupakan perempuan tangguh Indonesia. Setuju? Setuju. Begitu dong. Tepuk tangan dulu semuanya. Kenapa dibilang tangguh? Di masa pandemi kita tetap berkarya, di masa susah kita tetap berupaya supaya tetap survive. Bener kan? Siapa yang jualan sambal? Angkat tangan. Siapa yang jualan makanan? Yang jualan baju, cemilan, yang mendadak menjadi guru di rumah karena anak-anaknya sekolah online. Coba angkat tangan. Waduh, itu adalah peranan yang double-double. Tapi kita semua sanggup menjalankan itu, benar kan? Nah itulah sebabnya di sore hari ini kita semua berkumpul untuk saling menyemangati satu sama lain, saling menguatkan seperti yang tadi Mbak Rini bilang ya, karena walau bagaimanapun kita adalah seorang ibu, seorang perempuan, sebagaimana dulu ibu kita Kartini kalau lihat dari sejarahnya di masa yang susah masih muda harus menjalankan pernikahan yang usia sangat muda. Dia tetap mau sekolah, dia tetap mau pintar, tidak mau menyerah di dalam kondisi pada saat itu. Nah itulah kita sekarang ini. Nah, saya salut dengan Mbak Siska, jujur saja. Saya sendiri pun tidak bisa menjalani karena pekerjaan saya. Ibu-ibu yang cantik dan tangguh tadi ya, kata Bu Siska. Benar-benar ibu-ibu ini cantik dan tangguh. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua. Dengan ibu-ibu tetap semangat, dengan ibu-ibu tetap menjaga keluarga, menjaga anak-anak, bekerja. Ibu-ibu semua sudah apa yang ibu-ibu lakukan untuk negara? Ibu-ibu sudah membantu membangkitkan ekonomi Indonesia di masa pandemi. Ibu-ibu luar biasa. Saya salut dengan ibu-ibu semua yang cantik-cantik pada sore hari ini.
Kami berharap ibu-ibu harus tetap semangat menjadi ibu yang tangguh, menjadi ibu yang luar biasa untuk keluarga, untuk Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Cita-citanya bagi Indonesia. 3, 4. Hidup kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. yang berprestasi gini. 1, 2, 3. Ya, mulai, Prepi. Ya teman-teman, jadi kali ini Ngariung Nimbrung sedang berkegiatan bersama Bunda Milenial. Aku sudah bersama Bu Siska Rumondor, Ketua Umum dari Bunda Milenial. Nah, kita mengenal lebih dalam nih, apa sih Bunda Milenial itu? Selamat malam Ibu Siska. Malam. Ini nyapa-nyapanya apa nih? Menyapa audiensnya? Teman-teman Ngariung Nimbrung. Oh, teman-teman Ngariung Nimbrung. Ya. Oke. Ya Ibu.
Ibu ini kan ketua umum dari Bunda Milenial ya. Sebelumnya kami mau tahu Bunda Milenial itu apa sih dan sudah ada dari sejak kapan? Ya, Bunda Milenial itu adalah komunitas ibu-ibu perempuan. Awalnya adalah terbentuk pada waktu menjelang Pilpres Pak Jokowi yang tahun 2019 yang lalu. Kenapa dipakai nama Bunda? Kami sebetulnya merasa agak sedikit terganggu pada waktu konsep dan image ibu-ibu dirubah menjadi emak-emak. Kalau dulu keren, the power of emak-emak, kan? Tapi setelah itu begitu banyak berita-berita yang emak-emaknya itu berkonotasi tukang marah-marah, nyinyir, kadang-kadang mau belok ke kiri, saya ke kanan gitu. Kayaknya kok jadi daun tutak sekali gitu ya seorang perempuan, seorang ibu. Makanya saya membuat panggilan, saya nggak mau dipanggil emak-emak. Saya adalah seorang ibu, seorang bunda, seperti itu. Nah, kenapa dengan milenial? Nah, dari segi usia, kami kebanyakan memang adalah usia yang sudah usia indah. Banyak juga yang sudah lansia, tetapi mempunyai jiwa milenial, artinya semangat, terus berusaha mengikuti perkembangan zaman sekarang ini, supaya apa? Tidak ada gap antara orang tua dengan anak-anak yang masuk di era generasi milenial. Makanya kami menamakan diri kami adalah Bunda Milenial, seperti itu. Di tahun 2019 ya terbentuknya. Gitu, wow, keren. Ya. Nah, kegiatan itu apa aja sih biasanya? Sosial, budaya, dan kemanusiaan itu misi-misi dari Bunda Milenial. Setiap kami melakukan berkegiatan, mau berkegiatan sosial, budaya, atau kemanusiaan, kami selalu mempunyai ciri khas, yaitu apa? Memakai kebaya dan kain Nusantara. Sebab apa? Udah jarang sekali yang namanya berkebaya itu hanya dipakai di waktu-waktu tertentu saja. Padahal di zaman dahulu kebaya itu tuh adalah pakaian sehari-hari. Dan ada pemelintiran sebuah busana yang bukan dari negara Indonesia menjadi sebuah identitas. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Busana menjadi identitas. Mungkin teman-teman ngajung apa tadi? Ngariung nimbrung mungkin pahala-pahalanya kemana ya. Jadi akhirnya kami merasa dengan konsep Selasa Berkebaya yang sudah pernah digaungkan oleh teman-teman komunitas berkebaya lain, kami lanjutkan gerakan itu dengan teman-teman ibu-ibu yang semuanya grassroots di jalanan. Kami lakukan apapun kegiatannya, mau kita bakti sosial, atau mau di car free day, olahraga, senam, itu pakai kain dan kebaya. Ribet gak sih? Orang berpikirnya adalah kayaknya reward gitunya, padahal enggak. Sama sepertinya kalau kita memakai baju muslim itu kan serba panjang-panjang dan tertutup ya. Kebaya juga sebetulnya seperti itu. Jadi kalau kita membiasakan lagi memakai kain dan kebaya, secara tidak langsung kita memberitahu kepada anak-anak generasi muda, generasi milenial, ini loh jati diri perempuan Indonesia adalah seperti ini, anggun, elegan, sopan, dan mengutamakan budaya Indonesia. Itu adalah ciri khas kami. Jadi kegiatan apapun yang namanya sosial, budaya, kemanusiaan, kami konsisten selalu memakai kain dan kebaya. Wow, keren banget. Diikutin ya untuk yang milenial ya. Oke teman-teman. Nah, ini tuh ada keanggotaannya gitu nggak sih Bu? Mungkin ada seksi apa gitu. Jadi dalam kegiatannya tuh sumber dananya dari mana? Ketika kita memulai kegiatan. Jadi Bunda Milenial itu sudah mempunyai akte pendirian. Jadi secara hukum kami sudah legal, bukan sekedar kumpul-kumpul ibu-ibu yang ngariung tepuku gitunya. Jadi sudah ada ahunya, sudah ada akte pendirian, sudah resmi gitu ya. Kami membuatnya itu di tahun 2020. Kemudian keanggotaan.
Nah, karena bentuknya adalah yayasan, lengkapnya adalah namanya Yayasan Sedulur Bunda Milenial. Kalau yayasan, keanggotaannya itu tidak mengikat, boleh siapa saja, isi cup isi go istilahnya. Nah, hanya kepengurusan KSB saja yang harus ada, karena yayasan yang non profit seperti itu. Karena non profit artinya pendanaan kami itu memang sumbernya adalah harus ketok pintu ke banyak pintu, ke lembaga pemerintahan, ke perusahaan dan sebagainya. Dan ini kita masih terus berjuang memperkenalkan Bunda Milenial di kegiatan apapun supaya banyak orang melihat bahwa ada loh satu kelompok ibu-ibu yang sangat konsisten melakukan banyak kegiatan dan tetap membawa nilai-nilai budaya itu tadi gitu. Jadi sementara ini kami masih ketok pintu dan misalnya masih ada yang mau mensupport gerakan kami sangat siap untuk menerima bantuan tersebut seperti itu. Iya. Kalau teman-teman mungkin nggak tahu ya, aku yang selama ini merhatiin Bu Siska ini keren banget loh. Memang menjalani semua kegiatan Bunda Milenial ini tuh dengan totalitas konsistennya keren banget. Makanya coba nanti teman-teman kenal lebih dalam ya Bunda Milenial itu apa dan lihat dari kegiatan seperti apa. Ya ada satu, saya potong sebentar. Ada satu kegiatan karena gini, kita tuh kan kebanyakan senang melakukan sesuatu dengan hal yang memberi dan mempunyai nasionalisme yang tinggi juga gitu ya. Pada tahun lalu menjelang tanggal 17 Agustus ya, saya melihat kenapa kok orang memasang bendera merah putih kok jelek, robek, kusam, kenapa dinaikkan? Padahal itu ada undang-undang yang mengatur dan tidak banyak orang yang paham. Naikin aja setahun sekali 17 Agustus tapi dengan kondisi bendera yang compang-camping, itu bendera kebangsaan. Berdasarkan keprihatinan saya mau coba edukasi masyarakat dengan cara apa? Membuat satu gerakan dan mengedukasi. Ada undang-undang yang mengatur, jangan naikkan yang itu. Akhirnya kami kumpulkan relawan-relawan penjahit. Seperti pada waktu Ibu Fatmawati menjelang kemerdekaan 45 menjahitkan bendera merah putih ya, itu kami lakukan. Kami jahit dan kami himbau kepada masyarakat, hati-hati, jangan kibarkan bendera merah putih yang jelek, akan ada sanksi dan hukumnya. Kirim saja bendera kamu yang jelek, Bunda Milenial akan memberikan yang baru berdasarkan penjahit-penjahit yang sudah kami kumpulkan. Dan itu kami lempar kepada masyarakat. Saya kaget sendiri dengan respon dari masyarakat. Datang permintaan dari begitu banyak daerah. Tidak hanya daerah, latar belakang seperti kantor ada, yayasan beberapa yayasan lah, kemudian sekolah selain rumah-rumah biasa gitu lah. Mereka baru tersadarkan, oh iya bahaya nih kalau pakai menaikkan bendera yang jelek. Oh ini ada orang yang mau memberi gratis loh, gratis lah. Nah jadi kepedulian kami kepada negara ini itu tidak hanya di masalah urusan bakti sosial, berkebaya di mana-mana, tapi kalau ada isu-isu yang kira-kira sebagai seorang ibu kan kita multi talented ya, gimana yang mau ngajarin ini anak supaya dia paham. Nah dengan kegiatan-kegiatan itu kami coba tularkan seperti itu. Jadi untuk generasi milenial ini kan saya senang banget nih dengan kumpulan UASA, dengan ini penarinya hebat-hebat semua ya. Terus namanya mencintai budaya melalui kesenian, melalui alat musik ataupun melalui teater ya. Itu saya bangga banget gitu. Tinggal gimana caranya menularkan kepada teman-teman milenial yang lain gitu kan. Jangan cuma apa sih hafal dengan drakor, drama Korea atau apa gitu kan, yang sifatnya itu boleh kita melihat, menonton, nggak apa-apa, tapi jangan sampai meninggalkan apa yang sudah kita miliki gitu kan. Saya akan sangat-sangat sedih kalau misalnya yang berkebaya putus sampai di usia generasi saya. Bagaimana nanti dengan generasi muda? Bagaimana kalau nanti berkebaya itu diklaim oleh negara lain, padahal itu adalah punya Indonesia. Kita sudah punya Ibu kita Kartini, kita punya banyak sekali pahlawan-pahlawan yang mempunyai tradisi yang itu harus dirawat, dilestarikan dan diwariskan.
Ibu. Nah, hari ini nih kegiatannya apa aja sih Bu di Hari Kartini? Hari Kartini dengan tema Perempuan Tangguh Indonesia tetap berkarya dalam kondisi apapun. Dengan teladan seorang Ibu Kartini selain emansipasi, kita tahu dalam sejarah Ibu Kartini itu banyak mengalami kesulitan-kesulitan di eranya, tetapi beliau tetap berusaha mengatasi kesulitannya itu dengan cara yang tidak lazim pada waktu itu, ya kan? Dia tetap mau sekolah, sesudah menikah dia mau mendirikan sekolah dan mengajar, karena dia mau semua orang itu perempuan-perempuan Indonesia pintar, kuat, dan makanya sekarang saya bilang perempuan Indonesia itu adalah yang tangguh-tangguh di situasi pandemi. Setahun lamanya kurang lebih ya, ternyata peranan wanita itu berperannya sangat penting loh. Kita perempuan atau ibu-ibu itu cari akal gimana caranya bisa menambah perekonomian di rumah, jualan sambal, jualan kue, makanan, baju, hordeng, spray, apapun yang bisa dijual. Sekarang kita udah pada ngerti yang namanya online shop, e-commerce gitu. Kita udah tahu memakai fasilitas digital yang sekarang dilakukan ya dengan anak-anak muda. 4.0 pun kita belajar gitu. Nah, jadi di Hari Kartini ini kita mau bilang ya itu, kita harus siap di dalam kondisi apapun gitu ya. Yang kami lakukan hari ini adalah tadi kami di jalan raya membagikan takjil dengan tetap berkebaya, kami berikan takjilnya. Kemudian menjelang buka puasa kita sama-sama berkumpul di ruangan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan lagu Ibu kita Kartini seperti itu. Dan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, Ibu kita Kartini. Foto bersama, dan karena hari ini kita berpenampilan secara istimewa, secara spesial, pakai kebaya, pakai kain, dan bersanggul. Ini juga hampir punah. Bersanggul ini adalah susah sekali sekarang kan. Padahal sekarang itu udah pakai templokan manual juga banyak gitu kan, nggak perlu pakai gelung rambut sendiri. Nah, tolong juga jangan sampai ditinggalkan dan dilupakan. Kami melakukan seru-seruan lah, lomba busana dengan segala yang sudah kami usahakan dari rumah. Pakai gojek, pakai busway, pakai kereta, kami datang lengkap dengan memakai kain kebaya dan pakai sanggul seperti ini. Itu adalah kegiatan serangkaian hari ini. Oh iya, tadi Ibu bilang tentang apa punahnya konde. Kebetulan ini sanggul yang saya kenakan hasil referensi yang saya kepoin. Ini saya sedang mencoba namanya sanggul ini Pusung Luk katanya. Ini peninggalan dari kerajaan Majapahit yang katanya udah punah, tapi di daerah Bali katanya masih ada yang menggunakannya. Tapi agak gagal sih ini. Saya coba-coba gitu. Ya kan ternyata sanggul itu punya punya pakem-pakem sendiri kan. Setiap daerah, sanggul Jogja gimana, sanggul Solo, sanggul Jawa Barat seperti apa, itu gak banyak orang mengerti. Jangankan sampai ke generasi milenial, ke generasi kita aja terus terang jujur ya, baru tahun inilah kami Bunda Milenial membuat acara Hari Kartini dengan berpenampilan seperti ini gitu. Saya bilang sama teman-teman, kita sudah cukup terbiasa memakai kebaya dan kain Nusantara. Hayu deh, kita sekarang belajar pakai sanggul. Seru sih, ya rambutnya cepat, bagaimana caranya ngeplok itu kayak kode gitu. Tapi ternyata bisa, dan kami happy aja gitu kan. Saya juga udah lama nggak bersanggulan seperti ini. Ternyata kalau dilihat dari keseluruhan dari atas sampai ke bawah, cantik sekali. Jati diri seorang perempuan Indonesia adalah seperti itu, anggun, luas, kelihatan aura elegan keibuannya itu sudah langsung kelihatan seperti itu. Nah, terakhir ini Bu, mau minta pesan-pesannya nih buat teman-teman generasi muda tentang budaya Indonesia. Mungkin ada mau yang Ibu sampaikan? Kalau pesan kepada generasi muda, jangan kalah sama bunda-bunda, ya. Seperti tadi di depan saya sudah sampaikan adalah jangan lelah mencintai Indonesia, karena kita hidup di negara ini, kita hidup
berkarya dan memberikan yang terbaik untuk negara yang dimana kita hidup seperti teman-teman sekarang semua lakukan ya. Terus beraktivitas dengan yang positif. Ciri khas Indonesia itu harus tetap melekat di dalam hati, di dalam pikiran, dan nanti akan keluar di dalam perilaku kita sehari-hari. Kami yang sudah berusia indah saja setengah mati mempertahankan yang namanya apapun yang namanya cinta kepada Indonesia. Generasi muda kami titip kepada kamu, kepada Oase dan kepada teman-teman semua, Bunda titip Indonesia kepada kalian. Teruskan apa yang kami lakukan dan jangan sampai putus asa ataupun capek, lanjutkan terus. Ya, hatur nuhun Ibu. Sami-sami. Wilujengnya teman-teman. Jadi sekian kegiatan kami kali ini. Mau ngerti godang.